Halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Halo Kak Ayu. Halo juga Kak Yaya. Wah, siapa yang di sini bersuka cita? Saya suka cita Kak. Wah, kenapa ya kok kita bersuka cita? Kenapa ya Kak Yaya? Karena kita punya Tuhan Yesus. Yuk, kita mau bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Sumber sukacita kita adalah Tuhan Yesus adik-adik. Mari dengan tetap berdiri kita mau bersyukur pada Tuhan. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sungguh baik kepada kami. Saat ini kami mau sekolah minggu. Bapak pimpin kami. Amin. Nah adik-adik, Tuhan adalah sumber sukacita kita. Siapa di sini yang berbahagia? Saya. Wah, semua bahagia tentunya karena kita punya Tuhan Yesus. Ya Kak Yaya? Yes. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, piur, buang ke laut, piur, buang ke laut. Adik-adik, Tuhan sudah menebus dosa kita. Kalau Tuhan sudah menebus dosa kita, apakah kita mau berbuat dosa lagi? Oh tidak Kak. Apakah kita mau berbuat nakal lagi? Tidak Kak. Nah, kalau begitu kita mau menggunakan tangan kita, mulut kita, kaki kita, mata kita, semuanya dengan hati-hati. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan kakimu. Makasih Kak Ayu dan Kak Yaya yang sudah memimpin pujian. Sekarang kita mau mendengarkan cerita. Sebelumnya Kak Oni mau tanya dulu. Kalau Kak Oni jalan ke timur, lalu tiba-tiba ke barat, namanya apa itu? Ya betul, namanya berbalik. Nah hari ini ceritanya adalah tentang seseorang yang berbalik 180 derajat. Yuk kita dengar ceritanya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, yang sungguh mengasihi setiap kami, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersekolah minggu kembali meskipun masih secara online. Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus yang mengajari setiap kami, sehingga kami mengerti apa yang hendak Tuhan katakan kepada kami masing-masing. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik kelas besar boleh membuka kitabnya di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Adik-adik, pada waktu Pak Stefanus dilempari dengan batu, Pak Saulus pun juga ada di sana. Dan dia setuju Pak Stefanus dilempari dengan batu. Kenapa? Ya karena Pak Saulus ini memang membenci murid-murid Tuhan Yesus. Dia sering menangkap dan memenjarakan orang-orang Kristen. Ia sangat benci kepada mereka, sehingga ia selalu berusaha mengejar orang-orang Kristen itu kemana saja mereka pergi. Lalu Pak Saulus menghadap imam besar, meminta surat kuasa untuk majelis Yahudi di Damsyik agar bisa menangkap murid-murid Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, dalam perjalanan sudah dekat ke Damsyik, tiba-tiba ada cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Pak Saulus pun rebah dan terdengar olehnya suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Pak Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke dalam kota." Teman-teman Pak Saulus ikut mendengar suara, tapi tidak melihat seorang juga pun. Kemudian Pak Saulus bangun, berdiri, tapi adik-adik, dia menjadi buta, tidak bisa melihat, dan dia harus dituntun untuk berjalan. 3 hari Pak Saulus tidak bisa melihat dan tidak makan dan minum. Sementara itu, Pak Ananias, murid Tuhan, ditemui Tuhan dan diminta ke tempat Pak Saulus tinggal, yaitu di rumah Yudas dari Tarsus. Pak Ananias ragu-ragu karena dia tahu Saulus jahat, apalagi kepada murid-murid Tuhan Yesus. Tapi Tuhan meyakinkan Ananias bahwa Tuhan sudah memilih Saulus untuk menjadi alat Tuhan untuk bersaksi pada bangsa-bangsa lain, raja-raja, dan orang-orang Israel. Lalu Ananias pergi ke tempat Saulus tinggal dan menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan berkata, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang sudah menampakkan diri padamu di jalan sudah meminta aku untuk datang menemuimu, supaya kamu bisa melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu juga, Saulus bisa melihat lagi adik-adik. Ia bangun, lalu dibaptis, menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Oh, berarti waktu Pak Saulus nggak bisa melihat 3 hari, pasti saat itu dia mulai menyadari kesalahannya. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang selama ini murid-muridnya dianiaya oleh dia, dan dia menyadari bahwa dia salah. Lalu dia bertobat. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus. Saulus yang tadinya jahat pada murid-murid Tuhan Yesus, begitu bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri, berubah 180 derajat, berbalik. Sekarang dia menjadi murid Tuhan Yesus. Dia mau bertobat. Adik-adik, Tuhan Yesus is the best. Tuhan Yesus ingin semua orang yang jahat bertobat.
menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan mengasihi semua. Tuhan Yesus menerima pertobatan Saulus. Ananias juga diajari Tuhan untuk menerima Saulus yang bertobat. Kita juga adik-adik, kalau kita punya salah pada Tuhan, mari kita bertobat. Pasti Tuhan mau mengampuni kita dan mau memberi kita kesempatan lagi. Dan kalau ada teman kita yang bertobat, mari seperti Pak Ananias, kita juga mendukung dia. Kita mau menerima dia, kita mau mengasihi dia. Sehingga dia bisa berubah menjadi baik, seperti Pak Saulus tadi. Yuk, sekarang kita mau menyanyi lagu Do Re Mi. Lagu ini mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Dan Tuhan sudah lama menunggu kita untuk kita bisa bertobat dan kembali mengasihi Dia. Yuk kita nyanyi. Do itulah dosamu, re relakan hatimu, mi minta pada Yesus, fahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu terhapuskan. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Kita mau tetap bersukacita, kita mau tetap menjadi anak Tuhan yang baik, kita mau tetap menjadi anak Tuhan yang taat. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selesailah sekolah minggu, mari kita